Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah Teknik Peramalan, yaitu integrasi analisis sentimen Twitter dan data historis harga saham untuk prediksi pergerakan harga saham menggunakan machine learning. Dari kelompok 2 ada Abdul Raja dan PM101 dan Fikri Patroji 088, Nadim Irhas 079, Ahmad Ferdianto sekian dan Maulana Farid sekian. Oh 075 Ahmad Ferdianto dan 108 Maulana Farid. Oke, terkait studi kasus yang kita ambil dari tugas yang diberikan oleh Bapak yaitu studi kasus yang pertama yang A mengenai sentimen Twitter dan data historis harga saham. Next. Baik, Pertama akan akan dijelaskan oleh dijelaskan oleh saudara saudara Abdul Raja. aja. Oke, dipersilakan. Dipersilakan. Baik, untuk latar belakangnya, pasar saham memiliki volatilitas tinggi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental dan eksternal, seperti ekonomi dan kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang signifikan dalam pergerakan harga saham, meningkatkan risiko bagi investor. Sentimen media sosial. Media sosial, khususnya Twitter atau X, berfungsi sebagai sumber informasi yang mencerminkan opini dan sentimen investor terhadap perusahaan dan kondisi pasar. Sentimen yang terbentuk di media sosial dapat mempengaruhi perilaku pasar dan mempengaruhi pergerakan harga saham. Data sentimen media sosial perlu dianalisis untuk mengoptimalkan prediksi pergerakan harga saham. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama yaitu satu, mengintegrasikan analisis sentimen media sosial dengan data historis harga saham. Yang kedua, menerapkan dan mengevaluasi metode machine learning SVM dan LSTM serta metode tradisionalnya yaitu ARIMA dan linear regression. Yang ketiga, membandingkan kinerja model menggunakan metrik evaluasi seperti RMSE dan MAPE. Oke, selanjutnya terkait rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis sentimen media sosial mempengaruhi prediksi harga saham. Yang kedua, perbandingan performa SPM dan LSTM dengan ARIMA dan linear regression. Dan yang ketiga, metode mana yang memberikan hasil memprediksi terbaik. Selanjutnya, metode analisis. Yang pertama, metode analisis SPM, algoritma klasifikasi untuk memprediksi arah pergerakan harga saham naik atau turun. Yang kedua, ARIMA, model time series untuk memprediksi harga saham berdasarkan data historis. Nah, yang kedua, LSTM, jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi harga saham dengan mempertimbangkan pola temporal. Dan yang terakhir, linear regression, model regresi untuk memprediksi harga saham dengan menggunakan data numerik dan sentimen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oleh saudara Nadim. Baik. Selanjutnya, sumber data. Data historis harga saham mencakup informasi harga, open, high, low, close, dan volume. Data sentimen Twitter atau X menggunakan teknik analisis sentimen berbasis leksikon untuk mengkategorikan sentimen positif, negatif, dan netral. Untuk variabel inputnya, harga saham dan sentimen media sosial. Untuk outputnya, klasifikasi SVM, LSTM, arah pergerakan harga saham naik atau turun. Lalu regresi ARIMA linear, linear regresi atau harga penutupan saham. Next, lanjut pre-processing data. Pre-processing data digunakan untuk memastikan kualitas data
dan meningkatkan performa model prediksi. Pre-processing data sentimen. Yang pertama, menghapus URL, mention, dan hashtag. Kedua, normalisasi teks dan penghapusan karakter non-alfabet. Lalu, processing data saham. Yang pertama, penyortiran data berdasarkan waktu. Yang kedua, penanganan nilai hilang atau missing value. Yang ketiga, membentuk variabel target atau price prediction. Yang terakhir, integrasi data atau gabungan data sentimen dan harga saham berdasarkan tanggal yang sama. Dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Baik, selanjutnya ada di sini disediakan tabel evaluasi hasil. Ada tadi yang disebutkan metode analisis tadi juga ada disediakan di sini. Ada RMSE, MAPE, SVM, LSTM, dan ARIMA. Lalu ada juga hasil dari akurasi dan presisi dari metode tersebut. Lalu ada perbandingan hasilnya. RMSE menunjukkan bahwa ARIMA sangat akurat dalam memprediksi harga saham, jauh lebih baik dibandingkan dengan linear regression, SPM dan LSTM yang memiliki akurasi lebih rendah. Lalu ada perbandingan hasil MAPE, LSTM memiliki MAPE sangat rendah, menunjukkan prediksi harga yang akurat. ARIMA juga akurat namun sedikit lebih buruk. Lalu SPM dan linear regression menunjukkan MAPE lebih tinggi, menandakan kesalahan prediksi yang lebih besar. Nah, lalu ada ketepatan akurasi. SPM memiliki akurasi tinggi, yaitu 0,7184, menunjukkan bahwa kemampuan yang baik dalam memprediksi arah pergerakan harga saham dibanding LSTM memiliki akurasi lebih rendah, menandakan kinerjanya kurang efektif dibanding SPM. Lalu ada presisi dan recall, menunjukkan bahwa SPM memiliki recall tinggi, yaitu 0,9, menunjukkan kemampuan baik dalam memprediksi harga saham naik meskipun precision untuk kelas 1 lebih rendah. LSTM memiliki recall sangat tinggi namun precision lebih rendah, menunjukkan sensitivitas tinggi dalam memprediksi harga naik dengan banyak kesalahan pada harga turun. ARIMA dan linear regression tidak dihitung untuk progression dan recall karena merupakan model regresi kontinu. Oke, yang terakhir akan dijelaskan oleh Farid. Oke, baik, masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, A5 adalah model terbaik untuk prediksi harga saham berdasarkan data historis karena akurasinya yang tinggi, RMSE dan MAP-nya rendah. SVM adalah model terbaik untuk klasifikasi arah pergerakan. Untuk harga saham yang naik turun gitu ya dengan recall yang sangat tinggi gitu. LSTM-nya menunjukkan potensi dalam memprediksi harga saham dengan error kecil persentase, tetapi kurang efektif dalam memprediksi harga secara absolut. Yang terakhir, untuk kesimpulan linearnya, regression memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan non-linear dan tidak akurat ARIMA dan SVM secara konteks ini. Baik, mungkin cukup sekian. Kembalikan. Satu lagi, Rid. Oh, oke. Masih ada Pak? Masih ya. Oke, untuk rekomendasinya, mohon maaf. Arima itu lebih unggul ya untuk ramalan harga sahamnya berbasis spesialis. SWM lebih unggul untuk klasifikasi arah pergerakannya untuk naik turun harga sahamnya.
penelitian lebih lanjut dapat melibatkan model lain seperti Unforest atau XGBoost untuk memprediksi saham dengan lebih akurat. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan terkait hasil analisis kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selebihnya kami apresiasi dan kami tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.